Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berikan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana pada kesempatan ini saya Nazwa Alia dengan NIM 2303275 akan memenuhi tugas dari ekonomi syariah, yang dimana akan membahas dua hal penting, yaitu tujuan ekonomi syariah dan ruang lingkup ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam. Sistem ini tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan keadilan, kesejahteraan masyarakat, serta nilai moral dan spiritualnya. Dengan memahami tujuan dan ruang lingkup ekonomi syariah, kita dapat mengetahui bagaimana Islam mengatur kegiatan ekonomi agar bermanfaat bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Adapun tujuan ekonomi syariah, yang pertama, mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, tujuan utama ekonomi syariah dalam menciptakan kesejahteraan hidup manusia, baik dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, kegiatan ekonomi bukan hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga membentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contohnya, seperti yang pertama itu dia bekerja dengan jujur, yang kedua berdagang tanpa penipuan. Misalnya itu kita tuh menjual sayuran. Nah, kita menjual sayuran tuh dengan jujur, dengan sayurnya itu yang bagus, nggak busuk. Jadi itu yang dinamakan berdagang tanpa penipuan. Yang terakhir itu serta mencari rezeki yang halal. Nah, seseorang tidak hanya memperoleh penghasilan, tetapi juga dengan pahala. Sistem ekonomi syariah mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan Allah. Oleh karena itu, manusia harus menggunakan harta dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Adapun yang kedua, yaitu mewujudkan keadilan ekonomi. Nah, yang dimana ekonomi syariah ini dia tuh bertujuan menciptakan keadilan. Nah, dalam masyarakat Islam sangat melarang praktik yang merugikan orang lain, seperti yang pertama itu riba, yang kedua itu penipuan, yang ketiga itu monopoli, dan yang terakhir itu dia eksploitasi. Nah, dalam ekonomi syariah, semua pihak itu harus mendapatkan haknya itu secara adil. Contohnya itu, pekerja mendapatkan upah yang layak, penjual dan pembeli sama-sama memperoleh keuntungan. Nah, jadi tidak ada pihak yang tertindas. Keadilan menjadi dasar penting karena ketidakadilan itu dia dapat menyebabkan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan konflik dalam masyarakat tersebut. Adapun yang ketiga, yaitu dia mendistribusikan pendapatan secara merata. Nah, yang dimana yang ketiga ini, ekonomi syariah dia bertujuan mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Nah, Islam mengatur distribusi kekayaan melalui yang pertama itu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan adanya sistem tiga di atas tersebut, harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Nah, contohnya ini bagi orang yang mampu itu kan diwajibkan membayar zakat. Nah, itu dia membayar zakat untuk membantu orang-orang miskin atau masyarakat miskin yang membutuhkan.
Jadi, tujuan distribusi kekayaan ini adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial sehingga masyarakat itu dapat hidup lebih harmonis. Adapun yang keempat yaitu menjaga kebebasan individu secara bertanggung jawab. Nah, dalam ekonomi syariah, setiap individu itu diberi satu kebebasan untuk melakukan usaha dan memiliki harta. Namun, kebebasan tersebut harus sesuai dengan aturan syariah Islam, teman-teman. Yang artinya itu, dia yang pertama tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh melakukan kecurangan, dan tidak boleh menjalankan usaha yang haram. Nah, contoh usaha yang haram itu seperti apa? Yang pertama itu perjudian, penjualan minum-minuman keras, dan praktik riba ya teman-teman. Nah, penjelasannya itu Islam mengajarkan bahwa kebebasan harus disertai tanggung jawab moral dan sosial. Nah, yang kelima itu menjaga stabilitas ekonomi. Dalam ekonomi syariah, adapun tujuan menjaga stabilitas ekonomi yang pertama yang dimana dia itu menciptakan kestabilan ekonomi agar tidak terjadi krisis yang merugikan masyarakat. Nah, salah satunya penyebab krisis ekonomi adalah praktek spekulasi dan riba yang berlebihan. Oleh karena itu, ekonomi syariah ini dia tuh menekankan transaksi yang jelas, transparan, dan memiliki dasar kegiatannya itu yang nyata. Nah, dengan sistem 3 di atas itu merupakan sistem yang sehat dan jujur. Nah, dalam perekonomian dapat berjalan dia lebih stabil dan berkelanjutan, teman-teman. Selanjutnya itu yang keenam, meningkatkan akhlak dan moral dalam ekonomi. Nah, ekonomi syariah tidak hanya membahas tentang keuntungan, tetapi juga membentuk akhlak manusia agar lebih baik nilai-nilai yang diajarkannya. Yang pertama itu nilainya itu dia nilai jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan itu saling tolong menolong. Nah, contohnya itu pada pedagang. Nah, di mana itu pedagang yang jujur akan mendapatkan kepercayaan pelanggan sehingga usahanya berkembang dengan baik. Nah, jadi misalnya pedagang ini tuh jujur kepada pembelinya, otomatis pembeli ini akan berlangganan dengan pedagang ini. Di mana mereka akan mendapatkan hubungan baik dan pedagang ini mendapatkan kepercayaan dari pelanggan tersebut sehingga terjalinlah silaturahmi yang baik. Nah, akhlak yang baik itu akan menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan penuh kepercayaan. Nah, adapun pembahasan yang kedua itu dia berjudul ruang lingkup ekonomi syariah, yang dimana ruang lingkup ekonomi syariah adalah bidang-bidang yang diatur dalam sistem ekonomi Islam. Nah, ruang lingkup ini tuh dia sangat luas, mencakup aktivitas ekonomi manusia. Nah, di sini kita yang pertama akan membahas tentang produksi. Nah, pasti teman-teman sudah memahami apa itu produksi kan? Nah, produksi itu kegiatan menghasilkan barang atau jasa ya teman-teman. Itu yang dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, dalam ekonomi syariah, produksi itu harus yang halal.
bermanfaat, dan tidak merusak masyarakat. Nah, contohnya itu seperti apa? Seperti menciptakan produksi makanan halal. Nah, bagi kita umat Islam, kita itu sangat penting dalam melihat makanan itu halal dan non halal. Kenapa? Karena kita di Islam diajarkan makan makanan yang tidak halal ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus bijak dalam memilih makanan tersebut. Nah, yang kedua itu pakaian yang sopan. Yang ketiga itu obat-obatan yang aman. Yang terakhir itu Islam tuh sangat melarang Islam tuh sangat melarang produksi barang haram seperti minuman keras, narkoba. Nah, itu sangat dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena itu sangat merusak moral kita sebagai orang Islam. Nah, tujuan dari produksi dalam Islam itu dia bukan hanya mencari laba, tetapi itu juga memberikan manfaat kepada kita, kepada masyarakat. Nah, selanjutnya itu dia distribusi. Nah, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, dalam ekonomi syariah, distribusi ini harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Nah, contohnya itu tidak menimbun barang dan tidak melakukan monopoli. Terus itu distribusi yang baik membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga yang wajar. Nah, yang ketiga itu konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ekonomi syariah ini mengajarkan konsumsi yang halal, sederhana dan tidak berlebihan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini dia tuh melarang perilaku boros atau berlebih-lebihan. Nah, contohnya itu membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Terus itu menggunakan uang secara bijak dan menghindari gaya hidup mewah yang berlebih-lebihan. Nah, konsumsi yang baik membantu menjaga keseimbangan ekonomi keluarga dan masyarakat. Yang keempat itu perbankan syariah. Nah, perbankan syariah ini dia tuh merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip Islam. Nah, perbedaan dengan bank konvensional itu seperti materi yang pertama itu, bank syariah tidak menggunakan bunga melainkan sistem bagi hasil jual beli, terus itu dan kerjasama usaha. Contohnya seperti akad tuh mudharabah, musyarakah, muraba'ah. Nah, bank syariah itu bertujuan menciptakan transaksi yang adil dan bebas riba ya teman-teman. Nah, yang kelima itu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, ini tuh sangat ciri khas di dalam ekonomi syariah. Zakat, kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada yang berhak menerima infak tersebut. Terus itu mengeluarkan harta untuk kepentingan sosial sukarela. Sedekah memberikan bantuan kepada orang lain dengan ikhlas. Nah, kalau wakaf menyerahkan harta untuk kepentingan umum dan ibadah. Instrumen tersebut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Nah, yang keenam itu dia pasar dan perdagangan. Islam mengatur aktivitas perdagangan agar berjalan secara jujur dan adil. Pedagang dilarang menipu, mengurangkan timbangan, dan menjual barang cacat tanpa penjelasan. Dalam Islam, pedagang yang jujur sangat dianjurkan dengan menciptakan kepercayaan dan keberkahan. Yang ketujuh itu dia asuransi syariah, sistem perlindungan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tolong menolong, membantu ketika ada maling musibah, dan menghindari riba, kahar, dan masyir atau judi. Tujuan utamanya memberikan perlindungan sesuai syariat Islam. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam dan bertujuan menciptakan kesejahteraan, keadilan, serta keberkahan hidup.
dan menciptakan keadilan. Nah, dalam masyarakat Islam sangat melarang praktik yang merugikan orang lain, seperti yang pertama itu riba, yang kedua itu penipuan, yang ketiga itu monopoli, dan yang terakhir itu dia eksploitasi. Nah, dalam ekonomi syariah, semua pihak itu harus mendapatkan haknya itu secara adil. Contohnya itu, pekerja mendapatkan upah yang layak, penjual dan pembeli sama-sama memperoleh keuntungan. Nah, jadi tidak ada pihak yang tertindas. Keadilan menjadi dasar penting karena ketidakadilan itu dia dapat menyebabkan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan konflik dalam masyarakat tersebut. Adapun yang ketiga, yaitu dia mendistribusikan pendapatan secara merata. Nah, yang dimana yang ketiga ini, ekonomi syariah, dia bertujuan mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Nah, Islam mengatur distribusi kekayaan melalui yang pertama itu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan adanya sistem tiga di atas tersebut, harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Nah, contohnya ini bagi orang yang mampu itu kan diwajibkan membayar zakat. Nah, itu dia membayar zakat untuk membantu orang-orang miskin atau masyarakat miskin yang membutuhkan. Jadi, tujuan distribusi kekayaan ini adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial sehingga masyarakat itu dapat hidup lebih harmonis. Adapun yang keempat, yaitu menjaga kebebasan individu secara bertanggung jawab. Nah, dalam ekonomi syariah, setiap individu itu diberi satu kebebasan untuk melakukan usaha dan memiliki harta. Namun, kebebasan tersebut harus sesuai dengan aturan syariah Islam, teman-teman. Yang artinya itu, dia yang pertama tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh melakukan kecurangan, dan tidak boleh menjalankan usaha yang haram. Nah, contoh usaha yang haram itu seperti apa? Yang pertama itu perjudian, penjualan minum-minuman keras, dan praktik riba ya teman-teman. Nah, penjelasannya itu Islam mengajarkan bahwa kebebasan harus disertai tanggung jawab moral dan sosial. Nah, yang kelima itu menjaga stabilitas ekonomi. Dalam ekonomi syariah, adapun tujuan menjaga stabilitas ekonomi yang pertama, yang dimana dia itu menciptakan kestabilan ekonomi agar tidak terjadi krisis yang merugikan masyarakat. Nah, salah satunya penyebab krisis ekonomi adalah praktek spekulasi dan riba yang berlebihan. Oleh karena itu, ekonomi syariah ini dia tuh menekankan transaksi yang jelas, transparan, dan memiliki dasar kegiatannya itu yang nyata. Nah, dengan sistem 3 di atas itu merupakan sistem yang sehat dan jujur. Nah, dalam perekonomian dapat berjalan dia lebih stabil dan berkelanjutan, teman-teman. Selanjutnya itu yang keenam, meningkatkan akhlak dan moral dalam ekonomi. Nah, ekonomi syariah tidak hanya membahas tentang keuntungan, tetapi juga membentuk akhlak manusia agar lebih baik
agar lebih baik nilai-nilai yang diajarkannya. Yang pertama itu nilainya itu dia nilai jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan itu saling tolong menolong. Nah, contohnya itu pada pedagang. Nah, di mana itu pedagang yang jujur akan mendapatkan kepercayaan pelanggan sehingga usahanya berkembang dengan baik. Nah, jadi misalnya pedagang ini tuh jujur kepada pembelinya, otomatis pembeli ini akan berlangganan dengan pedagang ini, yang dimana mereka akan mendapatkan hubungan baik dan pedagang ini mendapatkan kepercayaan dari pelanggan tersebut, sehingga terjalinlah silaturahmi yang baik. Nah, alat yang baik itu akan menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan penuh kepercayaan. Nah, adapun pembahasan yang kedua itu dia yang berjudul ruang lingkup ekonomi syariah, yang dimana ruang lingkup ekonomi syariah adalah bidang-bidang yang diatur dalam sistem ekonomi Islam. Nah, ruang lingkup ini tuh dia sangat luas, mencakup aktivitas ekonomi manusia. Nah, di sini kita yang pertama akan membahas tentang produksi. Nah, pasti teman-teman sudah memahami apa itu produksi kan? Nah, produksi itu kegiatan menghasilkan barang atau jasa ya teman-teman. Itu yang dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, dalam ekonomi syariah, produksi itu harus yang halal, bermanfaat, dan tidak merusak masyarakat. Nah, contohnya itu seperti apa? Seperti menciptakan produksi makanan halal. Nah, bagi kita umat Islam, kita itu sangat penting dalam melihat makanan itu halal dan non halal. Kenapa? Karena kita di Islam diajarkan makan makanan yang tidak halal ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus bijak dalam memilih makanan tersebut. Nah, yang kedua itu pakaian yang sopan. Yang ketiga itu obat-obatan yang aman. Yang terakhir itu Islam tuh sangat melarang produksi barang haram seperti minuman keras, narkoba. Nah, itu sangat dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena itu sangat merusak moral kita sebagai orang Islam. Nah, tujuan dari produksi dalam Islam itu dia bukan hanya mencari laba, tetapi itu juga memberikan manfaat kepada kita, kepada masyarakat. Nah, selanjutnya itu dia distribusi. Nah, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, dalam ekonomi syariah, distribusi ini harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Nah, contohnya itu tidak menimbun barang dan tidak melakukan monopoli. Terus itu distribusi yang baik membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga yang wajar. Nah, yang ketiga itu konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ekonomi syariah ini mengajarkan konsumsi yang halal, sederhana dan tidak berlebihan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini dia tuh melarang perilaku boros atau berlebih-lebihan. Nah, contohnya itu membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Terus itu menggunakan uang secara bijak dan menghindari gaya hidup mewah yang berlebih-lebihan. Nah, konsumsi yang baik membantu menjaga keseimbangan ekonomi keluarga dan masyarakat. Yang keempat itu perbankan syariah. Nah,
Perbankan syariah ini dia tuh merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip Islam. Nah, perbedaan dengan bank konvensional itu seperti materi yang pertama itu, bank syariah tidak menggunakan bunga melainkan sistem bagi hasil jual beli. Terus itu dan kerjasama usaha, contohnya seperti akad tuh mudarobah, musyarakah, muraba'ah. Nah, bank syariah itu bertujuan menciptakan transaksi yang adil dan bebas riba ya teman-teman. Nah, yang kelima itu zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, ini tuh sangat ciri khas di dalam ekonomi syariah. Zakat kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada yang berhak menerima infak tersebut. Terus itu mengeluarkan harta untuk kepentingan sosial sukarela. Sedekah memberikan bantuan kepada orang lain dengan ikhlas. Nah, kalau wakaf menyerahkan harta untuk kepentingan umum dan ibadah. Instrumen tersebut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Nah, yang keenam itu dia pasar dan perdagangan. Islam mengatur aktivitas perdagangan agar berjalan secara jujur dan adil. Pedagang dilarang menipu, mengurangkan timbangan, dan menjual barang cacat tanpa penjelasan. Dalam Islam, pedagang yang jujur sangat dianjurkan dengan menciptakan kepercayaan dan keberkahan. Yang ketujuh itu dia asuransi syariah, sistem perlindungan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tolong menolong, membantu ketika ada malam musibah, dan menghindari riba, kahar, dan masyir atau judi. Tujuan utamanya memberikan perlindungan sesuai syariat Islam. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam dan bertujuan menciptakan kesejahteraan, keadilan, serta berkelanjutan, teman-teman. Selanjutnya itu yang keenam, meningkatkan akhlak dan moral dalam ekonomi. Nah, ekonomi syariah tidak hanya membahas tentang keuntungan, tetapi juga membentuk akhlak manusia agar lebih baik nilai-nilai yang diajarkannya. Yang pertama itu nilainya itu dia nilai jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan itu saling tolong menolong. Nah, contohnya itu pada pedagang. Nah, di mana itu pedagang yang jujur akan mendapatkan kepercayaan pelanggan sehingga usahanya berkembang dengan baik. Nah, jadi misalnya pedagang ini tuh jujur kepada pembelinya, otomatis pembeli ini akan berlangganan dengan pedagang ini, yang dimana mereka akan mendapatkan hubungan baik dan pedagang ini mendapatkan kepercayaan dari pelanggan tersebut sehingga terjalinlah silaturahmi yang baik. Nah, alat yang baik itu akan menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan penuh kepercayaan. Nah, adapun pembahasan yang kedua itu dia yang berjudul ruang lingkup ekonomi syariah, yang dimana ruang lingkup ekonomi syariah adalah bidang-bidang yang diatur dalam sistem ekonomi Islam. Nah, ruang lingkup ini tuh dia sangat luas, mencakup aktivitas ekonomi manusia. Nah, di sini kita yang pertama akan membahas tentang produksi. Nah, pasti teman-teman sudah memahami apa itu produksi kan?
Nah, produksi itu kegiatan menghasilkan barang atau jasa ya teman-teman. Itu yang dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, dalam ekonomi syariah, produksi itu harus yang halal, bermanfaat, dan tidak merusak masyarakat. Nah, contohnya itu seperti apa? Seperti menciptakan produksi makanan halal. Nah, bagi kita umat Islam, kita itu sangat penting dalam melihat makanan itu halal dan non halal. Kenapa? Karena kita di Islam diajarkan makan makanan yang tidak halal ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus bijak dalam memilih makanan tersebut. Nah, yang kedua itu pakaian yang sopan. Yang ketiga itu obat-obatan yang aman. Yang terakhir itu Islam tuh sangat melarang Islam tuh sangat melarang produksi barang haram seperti minuman keras, narkoba. Nah, itu sangat dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena itu sangat merusak moral kita sebagai orang Islam. Nah, tujuan dari produksi dalam Islam itu dia bukan hanya mencari laba, tetapi itu juga memberikan manfaat kepada kita, kepada masyarakat. Nah, selanjutnya itu dia distribusi. Nah, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, dalam ekonomi syariah, distribusi ini harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Nah, contohnya itu tidak menimbun barang dan tidak melakukan monopoli. Terus itu distribusi yang baik membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga yang wajar. Nah, yang ketiga itu konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ekonomi syariah ini mengajarkan konsumsi yang halal, sederhana dan tidak berlebihan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini dia tuh melarang perilaku boros atau berlebih-lebihan. Nah, contohnya itu membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Terus itu menggunakan uang secara bijak dan menghindari gaya hidup mewah yang berlebih-lebihan. Nah, konsumsi yang baik membantu menjaga keseimbangan ekonomi keluarga dan masyarakat. Yang keempat itu perbankan syariah. Nah, perbankan syariah ini dia tuh merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip Islam. Nah, perbedaan dengan bank konvensional itu seperti materi yang pertama itu, bank syariah tidak menggunakan bunga melainkan sistem bagi hasil jual beli. Terus itu dan kerja sama usaha, contohnya seperti akad tuh mudharabah, musyarakah, muraba'ah. Nah, bank syariah itu bertujuan menciptakan transaksi yang adil dan bebas riba ya teman-teman. Nah, yang kelima itu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, ini tuh sangat ciri khas di dalam ekonomi syariah. Zakat kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada yang berhak menerima infak tersebut. Terus itu mengeluarkan harta untuk kepentingan sosial sukarela. Sedekah memberikan bantuan kepada orang lain dengan ikhlas. Nah, kalau wakaf menyerahkan harta untuk kepentingan umum dan ibadah. Instrumen tersebut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Nah, yang keenam itu dia
pasar dan perdagangan. Islam mengatur aktivitas perdagangan agar berjalan secara jujur dan adil. Pedagang dilarang menipu, mengurangkan timbangan, dan menjual barang cacat tanpa penjelasan. Dalam Islam, pedagang yang jujur sangat dianjurkan dengan menciptakan kepercayaan dan keberkahan. Yang ketujuh itu dia asuransi syariah, sistem perlindungan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tolong-menolong, membantu ketika ada maling musibah, dan menghindari riba, kahar, dan masyir atau judi. Tujuan utamanya memberikan perlindungan sesuai syariat Islam. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam dan bertujuan menciptakan kesejahteraan keadilan antara orang kaya dan orang miskin. Nah, Islam mengatur distribusi kekayaan melalui yang pertama itu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan adanya sistem tiga di atas tersebut, harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Nah, contohnya ini bagi orang yang mampu itu kan diwajibkan membayar zakat. Nah, itu dia membayar zakat untuk membantu orang-orang miskin atau masyarakat miskin yang membutuhkan. Jadi tujuan distribusi kekayaan ini adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial sehingga masyarakat itu dapat hidup lebih harmonis. Adapun yang keempat yaitu menjaga kebebasan individu secara bertanggung jawab. Nah, dalam ekonomi syariah, setiap individu itu diberi satu kebebasan untuk melakukan usaha dan memiliki harta. Namun, kebebasan tersebut harus sesuai dengan aturan syariah Islam, teman-teman. Yang artinya itu, dia yang pertama tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh melakukan kecurangan, dan tidak boleh menjalankan usaha yang haram. Nah, contoh usaha yang haram itu seperti apa? Yang pertama itu perjudian, penjualan minuman keras, dan praktik riba ya teman-teman. Nah, penjelasannya itu Islam mengajarkan bahwa kebebasan harus disertai tanggung jawab moral dan sosial. Nah, yang kelima itu menjaga stabilitas ekonomi. Dalam ekonomi syariah, adapun tujuan menjaga stabilitas ekonomi yang pertama yang dimana dia itu menciptakan kestabilan ekonomi agar tidak terjadi krisis yang merugikan masyarakat. Nah, salah satunya penyebab krisis ekonomi adalah praktek spekulasi dan riba yang berlebihan. Oleh karena itu, ekonomi syariah ini dia tuh menekankan transaksi yang jelas, transparan, dan memiliki dasar kegiatannya tuh yang nyata. Nah, dengan sistem 3 di atas itu merupakan sistem yang sehat dan jujur. Nah, dalam perekonomian dapat berjalan dia lebih stabil dan berkelanjutan, teman-teman. Selanjutnya itu yang keenam, meningkatkan akhlak dan moral dalam ekonomi. Nah, ekonomi syariah tidak hanya membahas tentang keuntungan,
tetapi juga membentuk akhlak manusia agar lebih baik agar lebih baik nilai-nilai yang diajarkannya. Yang pertama itu nilainya itu dia nilai jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan itu saling tolong menolong. Nah, contohnya itu pada pedagang. Nah, di mana itu pedagang yang jujur akan mendapatkan kepercayaan pelanggan sehingga usahanya berkembang dengan baik. Nah, jadi misalnya pedagang ini tuh jujur kepada pembelinya, otomatis pembeli ini akan berlangganan dengan pedagang ini. Yang dimana mereka akan mendapatkan hubungan baik dan pedagang ini mendapatkan kepercayaan dari pelanggan tersebut sehingga terjalinlah silaturahmi yang baik. Nah, akhlak yang baik itu akan menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan penuh kepercayaan. Nah, adapun pembahasan yang kedua itu dia berjudul ruang lingkup ekonomi syariah, yang dimana ruang lingkup ekonomi syariah adalah bidang-bidang yang diatur dalam sistem ekonomi Islam. Nah, ruang lingkup ini tuh dia sangat luas, mencakup aktivitas ekonomi manusia. Nah, di sini kita yang pertama akan membahas tentang produksi. Nah, pasti teman-teman sudah memahami apa itu produksi kan? Nah, produksi itu kegiatan menghasilkan barang atau jasa ya teman-teman. Itu yang dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, dalam ekonomi syariah, produksi itu harus yang halal, bermanfaat, dan tidak merusak masyarakat. Nah, contohnya itu seperti apa? Seperti menciptakan produksi makanan halal. Nah, bagi kita umat Islam, kita itu sangat penting dalam melihat makanan itu halal dan non halal. Kenapa? Karena kita di Islam diajarkan makan makanan yang tidak halal ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus bijak dalam memilih makanan tersebut. Nah, yang kedua itu pakaian yang sopan. Yang ketiga itu obat-obatan yang aman. Yang terakhir itu Islam tuh sangat melarang produksi barang haram seperti minuman keras, narkoba. Nah, itu sangat dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena itu sangat merusak moral kita sebagai orang Islam. Nah, tujuan dari produksi dalam Islam itu dia bukan hanya mencari laba, tetapi itu juga memberikan manfaat kepada kita, kepada masyarakat. Nah, selanjutnya itu dia distribusi. Nah, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, dalam ekonomi syariah, distribusi ini harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Nah, contohnya itu tidak menimbun barang dan tidak melakukan monopoli. Terus itu distribusi yang baik membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga yang wajar. Nah, yang ketiga itu konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan barang
dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ekonomi syariah ini mengajarkan konsumsi yang halal, sederhana dan tidak berlebihan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini dia tuh melarang perilaku boros atau berlebih-lebihan. Nah, contohnya itu membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Terus itu menggunakan uang secara bijak dan menghindari gaya hidup mewah yang berlebih-lebihan. Nah, konsumsi yang baik membantu menjaga keseimbangan ekonomi keluarga dan masyarakat. Yang keempat itu perbankan syariah. Nah, perbankan syariah ini dia tuh merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip Islam. Nah, perbedaan dengan bank konvensional itu seperti materi yang pertama itu, bank syariah tidak menggunakan bunga melainkan sistem bagi hasil jual beli. Terus itu dan kerja sama usaha, contohnya seperti akad tuh mudharabah, musyarakah, murabaah. Nah, bank syariah itu bertujuan menciptakan transaksi yang adil dan bebas riba ya teman-teman. Nah, yang kelima itu zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, ini tuh sangat ciri khas di dalam ekonomi syariah. Zakat kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada yang berhak menerima infak tersebut. Terus itu mengeluarkan harta untuk kepentingan sosial sukarela. Sedekah memberikan bantuan kepada orang lain dengan ikhlas. Nah, kalau wakaf menyerahkan harta untuk kepentingan umum dan ibadah. Instrumen tersebut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Nah, yang keenam itu dia pasar dan perdagangan. Islam mengatur aktivitas perdagangan agar berjalan secara jujur dan adil. Pedagang dilarang menipu, mengurangkan timbangan, dan menjual barang cacat tanpa penjelasan. Dalam Islam, pedagang yang jujur sangat dianjurkan dengan menciptakan kepercayaan dan keberkahan. Yang ketujuh itu dia asuransi syariah, sistem perlindungan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tolong menolong, membantu ketika ada maling musibah, dan menghindari riba, kahar, dan masyir atau judi. Tujuan utamanya memberikan perlindungan sesuai syariat Islam. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam dan bertujuan menciptakan kesejahteraan, keadilan, serta keberkahan hidup. Dalam Islam, kegiatan ekonomi bukan hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga membentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun contohnya, seperti yang pertama itu dia bekerja dengan jujur, yang kedua berdagang tanpa penipuan. Misalnya itu kita tuh menjual sayuran. Nah, kita menjual sayuran tuh dengan jujur, dengan sayurnya itu yang bagus, nggak busuk. Jadi itu yang dinamakan berdagang tanpa penipuan. Yang terakhir itu serta mencari rezeki yang halal. Nah, seseorang tidak hanya memperoleh penghasilan tetapi juga dengan pahala. Sistem ekonomi syariah mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan Allah. Oleh karena itu, manusia harus menggunakan harta dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Adapun yang kedua, yaitu mewujudkan keadilan ekonomi. Nah, yang dimana ekonomi syariah ini, dia tuh bertujuan menciptakan keadilan. Nah, dalam masyarakat Islam sangat melarang praktik yang merugikan orang lain, seperti yang pertama itu riba, yang kedua itu penipuan, yang ketiga itu monopoli, dan yang terakhir itu dia eksploitasi. Nah, dalam ekonomi syariah, semua pihak itu harus mendapatkan haknya itu secara adil. Contohnya itu
Pekerja mendapatkan upah yang layak, penjual dan pembeli sama-sama memperoleh keuntungan. Nah, jadi tidak ada pihak yang tertindas. Keadilan menjadi dasar penting karena ketidakadilan itu dia dapat menyebabkan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan konflik dalam masyarakat tersebut. Adapun yang ketiga, yaitu dia mendistribusikan pendapatan secara merata. Nah, yang dimana yang ketiga ini, ekonomi syariah, dia bertujuan mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Nah, Islam mengatur distribusi kekayaan melalui yang pertama itu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan adanya sistem tiga di atas tersebut, harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Nah, contohnya ini bagi orang yang mampu itu kan diwajibkan membayar zakat. Diwajibkan membayar zakat. Nah, itu dia membayar zakat untuk membantu orang-orang miskin atau masyarakat miskin yang membutuhkan. Jadi, tujuan distribusi kekayaan ini adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial sehingga masyarakat itu dapat hidup lebih harmonis. Adapun yang keempat, yaitu menjaga kebebasan individu secara bertanggung jawab. Nah, dalam ekonomi syariah, setiap individu itu diberi satu kebebasan untuk melakukan usaha dan memiliki harta. Namun, kebebasan tersebut harus sesuai dengan aturan syariah Islam, teman-teman. Yang artinya itu, dia yang pertama tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh melakukan kecurangan, dan tidak boleh menjalankan usaha yang haram. Nah, contoh usaha yang haram itu seperti apa? Yang pertama itu perjudian, penjualan minuman keras, dan praktik riba ya teman-teman. Nah, penjelasannya itu Islam mengajarkan bahwa kebebasan harus disertai tanggung jawab, moral, dan sosial. Nah, yang kelima itu menjaga stabilitas ekonomi. Dalam ekonomi syariah, adapun tujuan menjaga stabilitas ekonomi yang pertama yang dimana dia itu menciptakan kestabilan ekonomi agar tidak terjadi krisis yang merugikan masyarakat. Nah, salah satunya penyebab krisis ekonomi adalah praktek spekulasi dan riba yang berlebihan. Oleh karena itu, ekonomi syariah ini dia tuh menekankan transaksi yang jelas, transparan, dan memiliki dasar kegiatannya itu yang nyata. Nah, dengan sistem 3 di atas itu merupakan sistem yang sehat dan jujur. Nah, dalam perekonomian dapat berjalan dia lebih stabil dan berkelanjutan, teman-teman. Selanjutnya itu yang keenam, meningkatkan akhlak dan moral dalam ekonomi. Nah, ekonomi syariah tidak hanya membahas tentang keuntungan, tetapi juga membentuk akhlak manusia agar lebih baik nilai-nilai yang diajarkannya. Yang pertama itu nilainya itu dia nilai jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan itu saling tolong menolong. Nah, contohnya itu pada pedagang. Nah, di mana itu pedagang yang jujur akan mendapatkan kepercayaan pelanggan sehingga usahanya berkembang dengan baik. Nah, jadi misalnya pedagang ini tuh jujur kepada pembelinya, otomatis pembeli ini akan berlangganan dengan pedagang ini, yang dimana mereka akan mendapatkan hubungan baik dan pedagang ini mendapatkan kepercayaan dari pelanggan tersebut sehingga terjalinlah silaturahmi yang baik. Nah,
Akhlak yang baik itu akan menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan penuh kepercayaan. Nah, adapun pembahasan yang kedua itu dia yang berjudul ruang lingkup ekonomi syariah, yang dimana ruang lingkup ekonomi syariah adalah bidang-bidang yang diatur dalam sistem ekonomi Islam. Nah, ruang lingkup ini tuh dia sangat luas, mencakup aktivitas ekonomi manusia. Nah, di sini kita yang pertama akan membahas tentang produksi. Nah, pasti teman-teman sudah memahami apa itu produksi kan? Nah, produksi itu kegiatan menghasilkan barang atau jasa ya teman-teman. Itu yang dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, dalam ekonomi syariah, produksi itu harus yang halal, bermanfaat, dan tidak merusak masyarakat. Nah, contohnya itu seperti apa? Seperti menciptakan produksi makanan halal. Nah, bagi kita umat Islam, kita itu sangat penting dalam melihat makanan itu halal dan non halal. Kenapa? Karena kita di Islam diajarkan makan makanan yang tidak halal ya teman-teman. Jadi, teman-teman juga harus bijak dalam memilih makanan tersebut. Nah, yang kedua itu pakaian yang sopan, yang ketiga itu obat-obatan yang aman, yang terakhir itu Islam tuh sangat melarang produksi barang haram seperti minuman keras, narkoba. Nah, itu sangat dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena itu sangat merusak moral kita sebagai orang Islam. Nah, tujuan dari produksi dalam Islam itu dia bukan hanya mencari laba, tetapi itu juga memberikan manfaat kepada kita, kepada masyarakat. Nah, selanjutnya itu dia distribusi. Nah, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, dalam ekonomi syariah, distribusi ini harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Nah, contohnya itu tidak menimbun barang dan tidak melakukan monopoli. Terus itu distribusi yang baik membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga yang wajar. Nah, yang ketiga itu konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ekonomi syariah ini mengajarkan konsumsi yang halal, sederhana dan tidak berlebihan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini dia tuh melarang perilaku boros atau berlebih-lebihan. Nah, contohnya itu membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Terus itu menggunakan uang secara bijak dan menghindari gaya hidup mewah yang berlebih-lebihan. Nah, konsumsi yang baik membantu menjaga keseimbangan ekonomi keluarga dan masyarakat. Yang keempat itu perbankan syariah. Nah, perbankan syariah ini dia tuh merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip Islam. Nah, perbedaan dengan bank konvensional itu seperti materi yang pertama itu bank syariah tidak menggunakan bunga melainkan sistem bagi hasil jual beli. Terus itu dan kerjasama usaha, contohnya seperti akad tuh mudarobah, musyarakah, muraba'ah. Nah, bank syariah itu bertujuan menciptakan transaksi yang adil dan bebas riba ya teman-teman. Nah, yang kelima itu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, ini tuh sangat ciri khas di dalam ekonomi syariah. Zakat kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada yang berhak menerima infak tersebut. Terus itu mengeluarkan harta untuk kepentingan sosial sukarela. Sedekah memberikan bantuan kepada orang lain dengan ikhlas. Nah, kalau wakaf menyerahkan harta untuk kepentingan umum dan ibadah. Instrumen tersebut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Nah, yang keenam itu dia pasar dan perdagangan. Islam mengatur aktivitas perdagangan agar berjalan secara jujur dan adil. Pedagang dilarang menipu, mengurangkan timbangan, dan menjual barang cacat tanpa penjelasan. Dalam Islam, pedagang yang jujur sangat dianjurkan dengan menciptakan kepercayaan dan keberkahan. Yang ketujuh itu dia asuransi syariah, sistem perlindungan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip
tolong-menolong, membantu ketika ada maling musibah, dan menghindari riba, kahar, dan masyir atau judi. Tujuan utamanya memberikan perlindungan sesuai syariat Islam. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam dan bertujuan menciptakan kesejahteraan, keadilan, serta keberkahan hidup. Baik, dari penjelasan di atas itu kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi syariah itu sistem ekonomi berdasarkan ajaran Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan, keadilan, serta keberkahan hidup. Nah, tujuan ekonomi syariah itu menciptakan kesejahteraan, mewujudkan keadilan, mendistribusikan kekayaan secara merata, menjaga moral, dan menciptakan stabil ekonomi. Nah, dengan menerapkan ekonomi syariah diharapkan kehidupan ekonomi masyarakat menjadi lebih adil, manusiawi, dengan nilai-nilai Islam. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next vlog selanjutnya, guys.